Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa duduk bersama, yang mana insyaallah ulun duduk di sini ingin menawarkan sebuah solusi yang mungkin dibutuhkan oleh diri kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita untuk meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah, untuk meningkatkan juga kualitas akhlaknya kepada sesama hamba Allah. Jadi majelis kita kesempatan pada malam hari ini, tujuan utama ulun adalah menawarkan solusi ini. Solusinya adalah memperkuat, menyempurnakan ilmu kita tentang hari akhir. Memperkuat, menyempurnakan ilmu kita tentang hari akhir. Apa yang dimaksud dengan hari akhir di sini pada kesempatan kali ini? Hari akhir yang kita maksudkan adalah sejak ruh kita berpisah dengan jasad sampai penghuni surga mendiami surga, penghuni neraka mendiami neraka. Ilmu sejak berpisahnya ruh dengan jasad sampai posisi masing-masing, setiap hamba berada pada posisinya masing-masing di surga maupun di neraka, ini adalah solusi. Kalau kita benar-benar mengilmuinya, memahaminya, faham betul secara detail sejak perpisahan ruh dengan jasad sampai penghuni surga mendiami surga, penghuni neraka mendiami neraka, insyaallah meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkat kualitas akhlak kita terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini tawaran yang ulun ingin tawarkan pada kesempatan malam hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, kita tentu pernah mendengar tentang hadis Hanzalah, seorang sahabat Nabi namanya Hanzalah. Hanzalah ini artinya pahit. Tapi ada orang yang namanya apa? Hanzalah. Sahabat Nabi yang bernama Hanzalah ini ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah manusia paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam keyakinan Syiah atau keyakinan yang lain selain ahlu sunnah wal jamaah. Khusus ahlu sunnah wal jamaah meyakini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah adalah manusia yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bertemu beliau ini dengan Hanzalah, lalu bertanya kepada Hanzalah, "Kayak apa kabar hari ini, Hanzalah?" Jawaban dari Hanzalah ini mengagetkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Nafaqal Hanzalah, nafaqal Hanzalah, nafaqal Hanzalah." Hendak tahulah kabar hari ini. Aku ini sudah jadi orang munafik, ujar Hanzalah.
3 kali beliau mengulangi ucapan itu. Aku ini sudah jadi orang munafik. Kayak apa bisa kayak itu, jar Abu Bakar As-Siddiq? Bagaimana bisa engkau menyatakan, memvonis dirimu sendiri sebagai seorang yang munafik? Lalu dijawab oleh Hanzalah, bukankah ketika kita bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi menceritakan kepada kita perihal surga dan neraka, disampaikan secara detail tentang hari akhir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka pada saat itu kita seolah-olah sedang melihat surga dan neraka dengan mata kepala kita. Itu kalau kita bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita pulang ke rumah bersama dengan anak istri kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan urusan dunia kita lupa apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi kita berubah jauh, kata Hanzalah kepada Abu Bakar. Lalu apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Bahya'am, kalau bahasa kita, sama kita dua. Artinya manusia yang paling mulia selevel Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, begitu juga kondisinya. Kalau sudah sibuk dengan keluarga, sibuk dengan pekerjaan, lupa dengan kisah kehidupan akhirat, lupa dengan detail surga, detail neraka, lupa karena sibuk dengan urusan dunia. Kalau begitu sama-sama munafik kita. Udah, kita lapor saja kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah mereka berdua ini menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menceritakan kondisi mereka berdua. Dan jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Hanzalah radhiyallahu anhuma, beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, innakum law tadumuna ala ma takununa indi fi dzikri, sesungguhnya kalau sekiranya kalian senantiasa dalam kondisi yang sama seperti ketika bersamaku, la safahatkumul malaikah ala furushikum wa turuqikum, pasti malaikat datang menyalami kalian, mengajak bersalaman kepada kalian ketika kalian berada di jalanan, ketika kalian berada di tempat tidur kalian. Kalau umpamanya sanggup kita sekarang, kita berusaha membaca umpamanya di rumah surga dan neraka, dan sebelum itu kita membaca tentang bagaimana kehidupan alam barzakh. Alam barzakh, barzakh artinya pembatas, pembatas antara dunia dan akhirat. Ketika ruh berpisah dengan jasad, bagaimana proses ruh itu dibawa naik oleh malaikat, ruh yang baik dibawa naik, diizinkan memasuki pintu-pintu langit, lalu diproses. Ruh yang tidak baik akan mendapatkan banyak celaan, banyak hinaan ketika dia mau naik ke langit dunia. Minta dibukakan langit dunia, tidak dibukakan. Sampai pembahasan tentang penghuni surga masuk ke surga, penghuni neraka masuk ke neraka. Detail kita. Tentu di saat itu akan memuncak keimanan kita. Di saat itu tidak terfikirkan oleh kita hendak berbuat curang, hendak membalas dendam, dan lain sebagainya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sanggup mempertahankan kondisi itu, niscaya akan datang malaikat. Ketika kita naik sepeda motor, kita masih mengingat detail surga dan neraka. Detail bagaimana proses ruh itu dicabut dari jasadnya. Datang malaikat salaman. Ketika kita di rumah berbaring mengingat kondisi yang sama, kondisi akhirat, akan datang malaikat menyalami kita di atas tempat tidur kita.
Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'atan sa'ah. Wahai Hanzalah, wahai Abu Bakar As-Siddiq, ini ada waktunya dan ini ada waktunya. Artinya fokus memikirkan akhirat, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus hadir di majelis-majelis ilmu. Itu ada waktu-waktunya yang ditetapkan oleh kita sehari-harinya. Dan fokus dengan keluarga, fokus untuk kepentingan dunia, itu juga ada waktunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masing-masing tentu ada konsekuensinya. Ketika kita fokus beribadah, ketika kita fokus hadir di majelis ilmu, tentunya kita tidak sempat memikirkan keluarga kita. Tentunya kita tidak sedang bercanda, tidak sedang berbahagia dengan keluarga kita di saat kita hadir di majelis ilmu, di saat kita sedang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sibuk dengan keluarga kita, menunaikan hak-hak mereka, itu juga ibadah. Ketika kita sibuk dengan pekerjaan kita, menunaikan hak keluarga kita untuk dinafkahi. Kewajiban kita adalah menafkahi keluarga kita. Sibuk kita dengan kewajiban yang satu ini, tentunya saat fokus dengan pekerjaan, akan lupa kita perkara-perkara akhirat. Lalu kata Rasulullah, sa'atan sa'ah. Ini ada waktunya dan ini ada waktunya. Namun, hadirin, konsep yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita dalam masalah ini ada waktunya dan ini ada waktunya, haruslah kembali kepada Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 77. Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 77, dan tidak boleh terbalik. Makanya supaya kada terbalik, Allah takdirkan ayatnya di 77. Ya kan, pian balik 77 juga. Apa bunyi ayatnya? Bunyinya wabtaghi. Nah, pian hafal bertaan insyaallah. Fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai terbalik. Apa maksudnya jangan sampai terbalik? Kita lihat dulu terjemahannya. Wabtaghi fima ataqallah. Carilah dengan apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Dengan semua yang Allah berikan kepadamu. Kita diberi apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Diberi kehidupan, diberi rizki, diberi keluarga, diberi orang-orang yang menghormati kita, menyayangi kita, menghargai kita. Cari dengan semua itu daral akhirah, kebahagiaan di negeri akhirat. Sibukkan semua apa yang kita miliki, maksimalkan semua yang kita miliki untuk kebahagiaan negeri akhirat. Dimaksimalkan semuanya oleh Allah, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan semuanya. Namun jangan lupa, ketika kamu berada di dunia, ada juga urusan dunia yang harus kamu penuhi. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa kehidupanmu di dunia. Jangan sampai terbalik. Kayak apa? Sibuk mencari dunia, hampir saja lupa urusan akhirat. Ini yang masuk turun. Jangan sampai terbalik. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di ayat ini, dan Allah takdirkan ayatnya Al-Qasas 77 supaya kada terbalik. Ya. Sibuk mencari kebahagiaan di negeri akhirat. Sibuk memotivasi keluarga, orang-orang yang dicintai, yang ada di sekitar kita untuk bisa meraih kebahagiaan di akhirat. Di sela-sela kesibukan itu kita sisihkan sedikit waktu untuk kepentingan dunia. Nah, seperti itu. Itu prinsipnya. Jangan sampai terbalik. Itu prinsipnya. Al-Qasas ayat 77. Kemudian pelajaran berikutnya. Para sahabat itu punya ilmu bukan untuk memvonis orang. Lihat Hanzalah. Bukan dia memvonis Abu Bakar As-Siddiq, bukan dia memvonis sahabat-sahabat lain, tapi dia punya ilmu untuk memvonis dirinya sendiri. Nafaqal Hanzalah, munafik sudah Hanzalah ini. Untuk memvonis dirinya. Bukan sibuk, itu ahli bid'ah itu. Hanya dapat pelajaran
Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ada dapat masalah itu. Bila kadada yang pernah digawi oleh sahabat, kadada pernah digawi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ah itu. Nah, itu Sidin itu kada paham hadis ini, maka Sidin termasuk ahli bid'ah. Hanya dapat sedikit, tapi dipergunakan untuk memvonis orang lain. Para sahabat tidak. Ini konsep hidup yang harus kita perhatikan. Kita banyak baca ayat-ayat tentang orang-orang bertakwa untuk berhusnudzon kepada saudara-saudara kita. Kita banyak membaca ayat-ayat tentang sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang fasik. Ini untuk mengkaji diri kita, di mana kita. Ini konsep hidup yang diajarkan dalam hadis ini. Dan tidak tanggung-tanggung vonisnya, munafik. Pian tahu semua. Posisi orang munafik ini adalah posisi yang paling hina oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di akhirat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu posisinya nanti di mana di akhirat? Di keraknya api neraka. Di tempat terendah, terpanas api neraka. Enggak tanggung-tanggung alhamdulillah memponis dirinya. Bukan gak tanggung-tanggung dia memponis orang lain kafir, murtad, dajjal dan semisalnya. Enggak. Bukan seperti itu. Prinsip konsep hidup yang diajarkan oleh syariat kita, yang kita pelajari dari kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita belajar, kita kenal sifat-sifat orang di dalam Al-Quran untuk kita mempelajari diri kita sendiri. Dan berusaha menyelamatkan orang-orang sekitar kita dari sifat-sifat yang tercela. Berusaha mengajak mereka untuk memiliki sifat-sifat terpuji. Kembali kepada permasalahan kita. Kita sebutkan tadi bahwasanya beriman kepada hari akhir atau memaksimalkan ilmu tentang hari akhir fungsinya untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Fungsinya untuk meningkatkan kualitas akhlak kita kepada sesama hamba Allah. Dari sisi mana? Kalau bicara tentang ibadah, kita harus samakan dulu konsep ibadah. Ulun punya definisi ibadah, pian punya definisi ibadah. Ulun menganggap ibadah itu adalah semua yang bisa kita lakukan, yang mana semua hal tersebut adalah hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu itu dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lakukan, itu ibadah. Nah, kalau kita sepakat ini baru kita bicara lebih jauh ya. Ibadah itu adalah apa? Segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridai, yang mungkin untuk kita lakukan. Segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridai, yang mungkin untuk kita lakukan, itu ibadah. Baik itu apa yang ada dalam hati kita, rasa suka, rasa benci, marah, kan marah pada tempatnya ibadah, suka pada tempatnya ibadah, benci pada tempatnya ibadah. Begitu juga dengan ucapan-ucapan lisan. Ibadah. Ada yang ucapan lisan yang Allah sukai, ada ucapan lisan yang Allah benci. Kalau kita lakukan yang Allah sukai, maka itu ibadah. Ada perbuatan-perbuatan fisik yang Allah suka, ada perbuatan-perbuatan fisik yang Allah benci. Kalau yang Allah suka itu kita lakukan, itu ibadah. Nah, kalau kita sepakat, ini konsep ibadahnya. Ketika kita memaksimalkan ilmu, berusaha mendalami ilmu tentang kehidupan akhirat, maka kualitas ibadah kita akan meningkat. Kuantitasnya pun akan meningkat. Semakin banyak yang tadinya sholat duhanya sebatas 2 rakaat sehari,
Insya Allah berikutnya setelah mengkaji, mempelajari tentang kehidupan di alam barzakh, kehidupan di akhirat sebelum masuk ke dalam surga dan neraka, kehidupan di dalam surga, kehidupan di dalam neraka, insya Allah maksimal salat duhanya, insya Allah maksimal salat malamnya, insya Allah maksimal puasanya, sesuai dengan apa yang Allah bukakan dari masing-masing ibadah yang mungkin untuk kita lakukan. Ada kisah yang ulun rasa penting untuk sampaikan ya di sini. Dahulu ada satu ulama besar di masa kehidupan Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Namanya Imam Laits bin Sa'ad rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, kalau Imam Malik ini fokusnya di mana? Di Masjid Nabawi, Sidin. Di Masjid Nabawi mengajarkan ilmu. Berbeda dengan Laits bin Sa'ad. Beliau fokusnya di perbatasan kaum muslimin. Beliau melakukan jihad yang disebut dengan ribat, menjaga perbatasan. Suatu ketika Sidin mengirim surat kepada Imam Malik. Yang isi suratnya adalah, coba wahai Malik, sesekali ikam merasakan kayak apa rasanya menjaga perbatasan. Jangan haur sibuk mengajar di majelis ilmu aja di Masjid Nabawi aja. Kayak apa kira-kira jawaban Imam Malik dengan surat ini? Beliau sampaikan. Beliau kada merendahkan, beliau kada meninggikan diri, enggak. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, al-a'malu arzaq. Amal ibadah yang kita gawi ini adalah sama seperti rizki yang Allah berikan kepada kita dari materi dunia. Ada sapalih kita yang secara materi dunia sugih, Allah beri rizki lebih. Kayak itu juga dengan amal ibadah. Ada yang dia bisa banyak sholat malamnya. Ada yang hanya mampu sholat malamnya menggawi witir 1 rakaat saja. Ada yang sanggup puasanya puasa Daud. Ada yang sanggup hanya 3 hari sebulan saja. Al-a'mal arzaq. Amal ibadah yang kita lakukan itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang Allah beri lebih, ada yang pas-pasan. Ada yang Allah bukakan pintu puasa baginya, maka dia maksimalkan di pintu puasanya, karena dia memang mungkin kekuatan puasanya bagus dibanding dengan ulun umpamanya. Ya kan? Kada tahan melihat makanan apalagi nyaman. Ada yang Allah bukakan pintu salat malam. Nang satu bukakan pintu salat duha. Kenapa? Kalau malam hari kada tahan begadang. Itu al-a'mal arzaq. Kata Imam Malik, engkau diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal ibadahmu jihad di ribat menjaga perbatasan, sedangkan saya rizkinya di sini saja di Masjid Nabawi mengajarkan ilmu. Itu jawaban Imam Malik. Dan ini yang penting untuk kita perhatikan. Maksudnya apa? Kalau ada di sana kita maksimal ibadahnya di puasa, lalu kita tiru, kita kada mampu, ya sudah. Selama itu tidak wajib hukum puasanya, ya kita ganti dengan ibadah yang kita bisa maksimal, kita bisa lakukan lebih daripada teman kita. Karena kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, moto kita bersama, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian bagaimana ilmu tentang hari akhir bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah hamba. Ini kita coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 4. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 4, Allah menyebutkan sifat-sifat hamba yang bertakwa,
yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, yang bisa mendapat hidayah dengan baca Quran. Jadi manusia itu kalau baca Quran, ada yang mendapat hidayah, ada yang makin sesat baca Qurannya. Manusia itu kalau baca Quran, ada yang semakin dekat dengan Allah, ada yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan baca Qurannya. Ada yang nanti bacaan Qur'annya menjadi penolong dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada yang nanti baca Qur'an yang sama, Qur'an tersebut menjadi penambah catatan dosanya di akhirat kelak. Nah, orang yang mampu mendapat hidayah dari Al-Quran, yang kalau dia baca Quran, Qurannya semakin menambah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya hamba-hamba yang bertakwa, yang salah satu sifatnya wabil akhirati hum yuqinun. Dia mencapai level yakin terhadap akhirat. Kalau pian ditanya apa arti yakin, kira-kira apa jawabannya? Pian simpan di hati pian masing-masing. Ulun coba nukilkan perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di dalam tafsir beliau Taisir Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Kata beliau, wal yaqinu huwal ilmu tamu alladhi laysa fihi adna syakkin al mujibu lil amal. Yakin itu adalah ilmu yang sempurna, yang tidak menyisakan sedikit pun keraguan, dan menjadikan pemilik ilmu itu mengamalkan konsekuensi ilmu yang dia miliki. Yakin itu ada dua sisi. Yakin itu ada dua sisi. Ilmu yang sempurna yang tidak menyisakan keraguan padanya. Dia mengilmui tentang akhirat, dari mula berpisahnya ruh dan jasad sampai masing-masing penghuni surga dan neraka menempati tempatnya masing-masing. Dia ilmui secara sempurna, secara total, dia kaji serinci-rincinya, sedetail-detailnya, dan tidak ada sedikit pun keraguan pada hatinya, pasti akan dialami semua ini. Pasti akan ada, saya rasakan berpisahnya ruh dengan jasad saya. Pasti saya akan mengalami nantinya ada dua kemungkinan. Pakai kafan yang bagus, wangi yang dibawa oleh malaikat, atau pakai kafan yang lusuh, bau busuk yang dibawa juga oleh malaikat untuk ruh saya. Oke, jasadnya boleh diberikan kafan macam-macam, diberikan parfum macam-macam, tapi ruhnya diberi kafan khusus. Antara dua jenis kafan saja, kafan yang bagus, wangi, atau kafan yang lusuh dan berbau busuk. Dua pilihan saja. Nanti dibawa ke atas menuju langit dunia. Dua pilihan juga. Dalam kondisi dicaci maki, disebut keburukan-keburukannya karena bau busuk kafannya. Siapa ini? Bau busuk benar kafannya, orangnya bau busuk. Atau dalam kondisi dipuji, Masya Allah wanginya yang naik menuju langit dunia ini. Ketika sampai ke langit dunia nanti, ada yang diizinkan untuk masuk ke langit berikutnya, ada yang tidak. Hanya dua kemungkinan itu saja. Dia pelajari sampai selesai, detail, dan dia yakini itu semua. Tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Kemudian bagian yang kedua adalah itu semua menjadikan dia semangat beribadah. Al-mujibulil amal, berkonsekuensi pada semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mempelajari buku yang berkaitan tentang akhirat, tentang tanda-tanda kiamat dan lain sebagainya, imbah membaca buku, tidak ada sedikit pun peningkatan semangat, maka bermasalah. Bermasalah. Artinya tidak memberikan yakin. Tidak memberikan yakin. Nah, ini yang perlu kita tekankan dari sisi yang pertama.
solusi kalau kita dapati pina lemah semangat beribadah, ada orang yang kita cintai, ada orang yang kita hargai, kita hormati, lemah semangat beribadahnya, maka bantu dia dengan mengingatkan apa? Perkara akhirat. Ingatkan dia, kayak apa kita nilah mati kena, kayak apa kita nilah di alam barzakh kena. Yang menemani kita nanti yang rupawan atau yang buruk rupa di alam barzakh, di alam barzakh. Hanya dua kemungkinan. Orangnya rupawan, bajunya bagus, wangi. Atau yang kedua, wajahnya busuk, wajahnya buruk rupa, kemudian pakaiannya lusuh, berbau busuk. Hanya ada dua pilihan aja. Dan saat ini kita di dunia sedang memproses siapa kawan kita nanti di alam barzakh. Semakin banyak amal ibadah kita, maka semakin bagus, semakin bunga kawan kita di alam barzakh. Tapi semakin banyak maksiat yang kita lakukan, maka semakin buruk rupa kawan kita yang di alam barzakh nanti. Semakin busuk baunya, semakin jelek pakaiannya. Itu kawan kita nanti di alam barzakh sampai Allah bangkitkan. Kemudian ada pilihan juga nanti, dibukakan pintu surga, dilihat itu posisimu di surga. Lalu apa? Karena kau banyak maksiat, tidak jadi menempati surga. Itu tempatmu di neraka. Itulah yang terbuka, terus terbuka sampai dibangkitkan. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, dibukakan baginya pintu neraka. Itu tempatmu di neraka. Karena engkau banyak berbuat taat, lalu ditutup pintu neraka, dibukakan pintu surga. Itu tempatmu di surga nanti. Dua pilihan itu saja. Nah sekarang kita tinggal pilih, kita ingin dibukakan pintu surga ketika kita berada di dalam barzakh atau terbuka pintu neraka. Itu pilihan kita di dunia, antara taat dengan maksiat. Kalau kita kaji secara rinci, iman kepada hari akhir meningkat insya Allah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana dengan akhlak? Langsung, akhlak ini luar biasa. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang hubungan suami istri. Seorang suami kalau ingin istrinya akhlaknya mulia, maka banyak-banyak mengingatkan istri tentang hari akhir. Begitu juga seorang istri kalau ingin suaminya berakhlak mulia, maka sering-sering ingatkan tentang hari akhir. Hal ini berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 dan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 232. 228 dan 232. Pengen baca di rumah kan. Al-Quran Surah Al-Baqarah yang berbicara tentang talak. Yang berbicara tentang talak. 228 ini berbicara tentang seorang wanita tidak boleh bagi dia menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya ketika dia sedang ditalak oleh suaminya. Tiwasnya mentalak, ada kisahkan bahwa aku ini sedang hamil. Itu. Tiwasnya mentalak aku. Padahal tidak boleh semacam itu. Karena biasanya seorang ayah itu tidak akan sudi berpisah dengan anaknya. Kalau dia ditalak terus dia tidak rujuk, ya kan, berpisah, akhirnya anak dibawa sama ibu, seperti itu. Dilarang. Lalu di penghujung ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, atau di pertengahan ayatnya, in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Kalian harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan ini kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya seorang istri akan berakhlak mulia kalau sering diingatkan tentang hari akhir. Begitu juga sebaliknya seorang suami atau wali dari seorang wanita, dia akan berakhlak mulia kalau sering diingatkan kepada hari akhir berdasarkan Al-Baqarah ayat 232. Kemudian hal lainnya juga yang berhubungan dengan akhlak adalah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir
dia kalau bersedekah tidak akan mengiringi sedekahnya dengan mengungkit-ungkit sedekah, tidak akan mengiringi sedekahnya dengan mengganggu atau menyakiti orang yang diberi sedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah yang kalian berikan dengan mengungkit-ungkit pemberian, dengan menyakiti perasaan orang yang kalian beri sedekah, seperti orang yang riya dalam bersedekah, yang mana mereka itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Orang yang punya sifat suka mengungkit-ungkit pemberian, orang yang punya sifat suka menyakiti orang lain, ini kita obati dengan mengingatkannya iman kepada hari akhir. Diingatkan. Pian mun ketujuh menyakiti orang lain, ketujuh mengungkit-ungkit pemberian, bukan pahala yang pian dapatkan, justru dosa. Keluar fulus bukan untuk dapat pahala, tapi keluar fulus sia-sia, jadi dosa bahkan. Kalau keluar fulus lalu sia-sia hilang begitu saja nggak masalah. Ini keluar fulus sia-sia jadi dosa. Nah, diingatkan seperti itu, insya Allah hilang penyakit suka mengungkit-ungkit pemberian, hilang penyakit suka menyakiti orang yang diberi. Dan lebih luas daripada itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Disebutkan oleh Muslim dan yang lainnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dua pilihannya. Falyaqul khairan, bicara yang baik-baik saja, atau diam. Kada usah banyak pender jerang. Kada usah tapi lantih. Jar Nabi nih, jar lain jerulun. Nah, habis dah waktunya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.